Teman-teman ingin menjadi kaya atau sekedar ingin mengubah keadaan keuangan keluarga menjadi lebih baik atau ingin financial freedom dari kripto ataupun saham, tapi tidak mau repot trading dan baca chart setiap hari. Dan teman-teman juga tidak mau meninggalkan pekerjaan atau kegiatan lain yang teman-teman lakukan sekarang ini demi mengejar financial freedom atau mengubah keadaan keuangan keluarga teman-teman. Intinya, teman-teman itu ingin tahu kapan waktunya membeli kripto atau saham dan kapan waktunya yang tepat untuk menjual, mengambil profitnya. Wow, kalau teman-teman pasti akan jadi super kaya ya kalau tahu informasi ini. Jika kita tahu siklus periode panik di mana orang-orang panik menjual saham dan terjadi rush besar-besaran, dan juga kita tahu periode waktu harga saham, logam mulia, dan lain-lain itu sedang tinggi-tingginya, dan kapan ketika harganya juga sedang di bawah, maka sudah pasti informasi ini bisa membuat kita super kaya. Di layar monitor saya, itu sudah ada sebuah buku tua karangan Samuel Banner. Beliau yang meramal kejadian-kejadian tersebut lengkap dengan pembahasannya. Anda ingin tahu informasinya? Yuk kita segera mulai pembahasannya. Jadi pada tahun 1875, Samuel Banner menerbitkan buku tentang fluktuasi ekonomi Amerika Serikat berjudul Banner's Prophecies of Future Ups and Downs in Prices. Jadi dia memberikan perakiraan harga bisnis dan komoditas yang didasarkan pada 3 siklus utama, yaitu siklus harga peak iron tertinggi 8, 9, 10 tahun, kemudian siklus harga peak iron terendah 11, 9, 7 tahun, dan siklus kepanikan finansial di 16, 18, dan 20 tahun. Siklus Banner ini merupakan indikator yang baik tentang resesi Amerika Serikat di masa depan di abad ke-20 dan berguna dalam mengantisipasi kepanikan finansial di masa depan. Oh ya, prophecies atau ramalan ini dibuat bukan hasil spekulasi ya, tapi dari penelitian selama 20 tahun kehidupan penulis berdasarkan pengalaman dan juga data-data dari harga produk yang ada di pasaran. Di awal bukunya ada kalimat seperti ini. There is a time in the price of certain products and commodities which if taken by men at the advance leads on to fortune, and if taken at the decline leads to bankruptcy and ruin. Ada suatu masa dalam harga barang-barang dan barang-barang komoditas tertentu yang jika diambil oleh manusia di muka itu mengarah pada kekayaan, dan jika diambil pada saat penurunan itu mengarah pada kebangkrutan, kehancuran. Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa kita harus tahu kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual. Nah, di video kali ini kita akan membahas grafik periode kapan waktunya menghasilkan uang, ya, periods when to make money, yang dibuat berdasarkan Samuel Banner ini. Tujuannya apa? Supaya kita tahu tahun berapa harga-harga berada di titik tertinggi dan terendah, juga kapan terjadi kepanikan massal di masyarakat. Saya tidak akan membahas buku ini secara detail, tapi kita langsung saja ke gambar grafik yang dibuat oleh Samuel Banner dan George Streets ini. Kita mulai dari grafik buatan George Streets yang berjudul Periods When to Make Money. Jadi di dalam gambar tersebut ada garis-garis berbentuk segitiga yang ditandai dengan tahun dan angka-angka. Yuk kita belajar cara membacanya. Jadi di layar ini itu ada gambar grafik yang dibuat oleh George Streets ya, di mana grafik ini kalau saya perbesar ya, ini adalah grafik period when to make money ya. Baiklah, ini sudah cukup besar. Ini grafik dari tahun 1780 terus sampai 2059. Nah, grafik ini di bagian atas menunjukkan itu kepanikan massal yang terjadi di dunia ini dan selalu siklusnya berulang.
Kemudian yang di tengah ini bagian B, ini adalah saat dimana harga-harga itu sedang tinggi-tingginya, dan yang C yang bawah adalah tahun-tahun dimana ini adalah masa-masa sulit di dalam ekonomi di dunia ya, sehingga harga-harga itu yang sedang rendah-rendahnya ya. Nah, karena ini gambarnya buram ya, kita pakai gambar yang dari Samuel Banner, yang buatan orang lain ya. Ini Samuel Banner 1875, ini lebih jelas. Tapi ini tahunnya lebih maju. Kita akan belajar cara membaca chart ini sehingga nanti Anda bisa memutuskan kapan waktunya Anda mulai berinvestasi. Oke, yang pertama yang kita lihat itu bagian atas ya. Bagian atas ini adalah yang A, kita bilang A, adalah waktu di mana di bagian bawah ini adalah tahun-tahun yang menunjukkan periode ketika harga-harga sedang rendah-rendahnya ya. Yang di bagian B itu tahun-tahun di mana periode ketika harga sedang tinggi-tingginya. Dan di bagian A yang di atas itu adalah tahun-tahun yang menunjukkan periode terjadi kepanikan di masyarakat. Nah, di bawah ini yang C ini adalah masa-masa sulit dalam ekonomi. Jadi harga-harga barang termasuk saham itu lagi murah-murahnya. Jadi saat yang tepat untuk kita membeli saham. Nah, di bagian tengah B itu adalah saat yang tepat untuk menjual saham karena harga sedang tinggi-tingginya ya. Sehingga profit yang dicapai itu maksimal. Nah, yang paling atas itu masa panik ya. 1927, 1945, ini waktu Indonesia merdeka ya, 1965 waktu pemberontakan G30 SPKI, itu pasti sedang terjadi di dunia juga jadi masa-masa sulit. Itu masa panik yang waktunya kalau kita lihat berbeda sedikit dengan waktu yang B ya, yang terjadi ketika harga sedang tinggi-tingginya. Di 1945 ini malah sama tahunnya, 1926 paniknya, 1927 satu tahun setelahnya, 1962 di sini paniknya, 1965 beda 3 tahun, 1980 bedanya 81, 1999 sama ya, paniknya 1999 juga. Ini lagi 1998 di Indonesia terjadi kerusuhan ya, itu lagi panik-panik, benar-benar panik, di dunia juga lagi panik. Nah, baiklah, sekarang kita coba cara bacanya yang atas ya. Ini tahun 1927, saya ganti kuning aja. Ini tahun 1927 terjadi panik massal. Ini tahun 1945 terjadi panik massal. 1965 terjadi panik massal menurut diagram ini ya. Kemudian, nah ini dari awal ini kan sebelumnya ini ada. Oke, jadi sebelumnya 1911 itu ke 1927 itu jangka waktunya 16 tahun ya. 1927 ke 1945 itu jangka waktunya 18 tahun. Kemudian 1945 ke 1965 2 tahun, 20 tahun ya. Siklus ini itu terjadi selama 54 tahun. Jadi siklusnya selalu 54 tahun ya kalau kita lihat. Dan polanya adalah 16 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Setelah 54 tahun pola itu akan berulang lagi. Berulang lagi 1965 ke 1981 16 tahun, kemudian 1981 ke 1999 18 tahun, dan 1999 ke 2019 20 tahun. Itu polanya selalu sama ya. Polanya selalu sama 54 tahun. Kemudian 2019 polanya berulang lagi 16 tahun, 18 tahun, dan di sini 20 tahun. Ya, polanya sama lagi. Ini 54 tahun, ini 54 tahun. Jadi jelas ya. Jadi ada pola kepanikan massal ini diambilnya di Amerika ya, tapi pengaruh ke dunia juga. Itu terjadi panik massal yang polanya berulang setelah 54 tahun, di mana dalam 54 tahun selalu polanya 16 tahun, kemudian 18 tahun, kemudian 20 tahun. Berulang terus. Nah, kemudian yang bagian B, cara bacanya bagaimana? Jadi yang di bagian C dan B ya, langsung saja. Yang di bagian B dulu ya. Jadi dari 1926 itu harga tertinggi ya dari barang-barang termasuk saham. Kemudian 1935, kemudian 1945. Ini jaraknya dari ini awal ya, 8 tahun, kemudian 9 tahun, kemudian 10 tahun. Jadi ini selama 27 tahun. Di titik ini selama 27 tahun. Kemudian dia berulang lagi polanya 1953, 1962, 1972 ya. Di sini di 1945 ke 1953 itu 8 tahun. Kemudian 1953 ke 1962 9 tahun, dan 1962 ke 1972 10 tahun ya. Polanya sama di sini. Artinya dia berulang selama berapa? 8 tambah 9 tambah 10 27 tahun. Setiap 27 tahun pola yang sama berulang, 8 9 10, yaitu pola harga-harga barang itu sedang tinggi-tingginya, sedang peak ya. Dan ini berulang terus, kita bisa lihat.
berulang di sini, dan ini berulang lagi di sini, ini berulang lagi di sini, dan seterusnya. Kemudian yang di bagian bawah, inilah periode ketika harga barang itu sedang rendah-rendahnya. Ini masa-masa ekonomi yang sulit. Bagaimana cara bacanya? 1924 ke 1931 itu butuh waktu 7 tahun. Kemudian 1931 ke 1942 butuh waktu 11 tahun. 1942 ke 1951 butuh waktu 9 tahun. Ini periode ini, 3 kali periode ini butuh ini 27 tahun ya. Setelah 27 tahun periodenya berulang 7, 11, 9. Dan berulang lagi 7, 11, 9. 7, 11, 9. 7, 11, 9. Dan seterusnya ya. Butuh waktu dari tahun 1924 ke 31 butuh waktu 7 tahun sampai harga turun jauh di bawah. Kemudian 1931 butuh waktu 11 tahun untuk harga turun di bawah. Butuh waktu 9 tahun sampai ke 1951 untuk harga di bawah. Kemudian berulang lagi balik 7 tahun siklus ini. Nah, dari 1924 ya yang pertama ini, dari harga terendah sampai naik ke harga tertingginya itu butuh waktu cuma 2 tahun saja ya. Kemudian di 1926 ini sampai turun ke harga rendah lagi itu butuh waktu 5 tahun ya. Jadi naiknya harga dari rendah ke naik itu butuh waktu yang jauh lebih sedikit dibandingkan waktu turunnya. Turunnya butuh 5 tahun. Kemudian di tahun 1931 harga dari rendah untuk naik ke atas itu ternyata butuh waktu lebih lama ya, 4 tahun. Kemudian turunnya jauh lebih lama juga, 7 tahun. Kemudian tahun 1942 dari harga terendah naik ke harga tinggi butuh waktu 3 tahun. Kemudian ada turun sedikit ya. Kemudian dari 1945 ke 1951 itu butuh waktu 6 tahun. Jadi beda sedikit. Nah, setelah periode ini selama 27 tahun, siklus ini berulang lagi ya, sama lagi. Yaitu polanya 25 47 36, ulang lagi 25 47 36, ulang lagi 25 47 36, 25 47 36, 25 47 36. Jadi pola tahunnya itu selalu sama, guys. Hebat ya, ada orang bisa menemukan pola seperti ini di dunia. Ini hasil 20 tahun pengalaman penulis mengamati dan menganalisa pergerakan harga di pasar dan ekonomi dunia, di ekonomi Amerika pada khususnya. Nah, apa sih pentingnya mengetahui pola dari chart ini ya? Artinya gini guys, sekarang kita fokus ke yang ini ya, yang tahun sekarang ya. Kita fokus ke tahun sekarang guys. Sebelumnya ini dia sudah rada benar ya, terjadi kepanikan massal itu 1999, itu kurang lebih 1998 kalau di Indonesia ya. Kemudian 2019 naik panik massal, kita tahu 2018 itu ada resesi ekonomi ya. Nah sekarang ini ya guys ya, kalau kita lihat kita tuh lagi di periode dekat ke 2023 ya. Jadi dimulai harga tertinggi itu 2016 guys. Sudah harganya mulai turun. Ketika harganya turun, itu mencapai puncaknya di 2023. Artinya apa? Artinya 2023 ini kesempatan kita, kesempatan emas guys. Jadi Anda beruntung yang nonton video ini, kita berada di masa-masa akan sampai pada saatnya kita membeli saham atau kripto atau logam mulia atau apapun di mana harganya sedang rendah-rendahnya. Sekarang kan tahun 2022. Jadi kita punya waktu kurang lebih 1 tahun untuk mempersiapkan diri untuk mengumpulkan uang dingin supaya nanti kita bisa beli saham atau kripto di 2023 ya. Dari awal 2023 atau kita mengumpulkan uang dari sekarang setiap bulan, kemudian kita beli di situ harga sedang rendah-rendahnya. Setelah itu kita biarkan, kita tunggu sampai 2026 guys. Yaitu harga sedang tinggi-tingginya. Kita tunggu selama 3 tahun guys. Sudah beli? Sudah. Anda tidak perlu liatin tiap hari chart lagi, Anda tidak perlu trading, Anda tidak perlu nganalisa ini itu, udah. Pokoknya Anda sudah beli, sudah selesai. Diamin saja sampai kurang lebih 2026 itu harga akan tinggi-tingginya. Anda jual guys. Itulah saatnya Anda mengambil untung. Nah, setelah itu harga akan turun guys ya. Harga akan turun dan periodenya ini 6 tahun. Jadi harga tidak turun langsung brok gitu ya, tapi butuh waktu 6 tahun sebelum menuju ke harga yang rendah lagi. Nah, di masa Anda kan sudah jual di pucuk, ya sudah, Anda tenang saja. Anda sudah jual di pucuk, Anda tinggal nikmati profitnya dan Anda kumpulkan uang lagi setelah dekat-dekat ke 2032. Di saat ini Anda beli lagi guys. Setelah Anda beli, Anda tunggu biarkan selama 2 tahun. Menuju 2034 baru Anda jual lagi ya. Setelah Anda jual, Anda tunggu lagi selama 5 tahun. Seperti itu polanya. Ini
Ini akan berulang dan terus-menerus seperti itu ya. Nah, ini saat kemasan kita ini 2023 yang penting guys. 2003. Kalau Anda miss 2023, artinya Anda menunggu harga rendah di mana? Di 2032 guys. Berapa tahun tuh? 9 tahun. Anda mesti tunggu 9 tahun lagi. Anda kelewatan ya. Jadi chart ini Anda harus screenshot, Anda print, Anda tempel di tembok Anda. Jangan sampai lupa. Kemudian Anda ajarkan ke anak Anda, cucu Anda, saudara-saudara Anda, supaya mereka tahu kapan waktunya membeli dan kapan waktunya menjual. Jadi Anda tidak FOMO atau tidak ketinggalan jual ketika harga udah turun Anda baru jual, atau jika udah naik Anda telat beli ya. Ini adalah chartnya. Oke, semoga jelas cara membaca chart ini, dan tentunya ramalan dari Samuel Banner tidak 100% tepat, tapi mendekati guys. Itu ketepatannya katanya 91%. Jadi saya kasih contoh, ini adalah diagram for stock ya, untuk saham harga terendah dan tertinggi sejak 1860 sampai 1891 guys. Kalau Anda lihat di chartnya ini 1860 itu saat stoknya paling rendah-rendahnya ya. Ya dimana di gambar diagram dari George Street, kalau saya perbesar ini kelihatan juga 1860 yaitu di sini guys ya. 1861 itu sedang rendah-rendahnya ya, cuma selisih 1 tahun saja bedanya. Kemudian 1864 itu sedang tinggi-tingginya. Di sini 1864 ini juga sedang tinggi-tingginya ya. Berarti ini benar guys. Nah, balik lagi 1869 ini lagi puncak-puncaknya. 1865 dia jatuh di bawah ya. Nah 1865 ini 64 kan lagi naik ya. Dia lagi turun menuju turun 65 ya, itu ada meleset dikit, tapi dia akan turun tingginya itu di 1870. Benar di sini dia 1870 sedang turun nih. Kemudian naik di 1872, ini naik 1871. Jadi meleset dikit-dikit guys. Anda bisa ikutin. Ini diagramnya kurang lebih sama dengan apa yang dibuat oleh George Street berdasarkan Samuel Banner tadi. Selain itu juga ini datanya sudah dibuat ya, bahwa cycle dari chart tadi cycle-nya itu 8, 9, 10 guys ya. Dari harga tertinggi itu ke harga tertinggi berikutnya itu butuh waktu 8, 9, 10, dan ini juga sudah diselidikin 8, 9, 10 selalu ya. Ada yang salah ini seperti ini, correction 15%, 14 correction ya. Itu menurut saya dikit, dan totalnya itu melesetnya itu ya sedikit. Jadi masih keakuratannya 91%. Ini dari tahun 1892 cycle-nya sampai 2018. Nah, ini yang panik ya. Panik polanya itu selalu periode panik itu dia menunjukkan bahwa ada panik 1197 1197 ya. Jadi dianggap yang harga 1197 yang bawah ini waktu masa-masa itu ekonomi lagi susah, jadi panikannya kan puncaknya 19 atas nih ya, tapi yang di bawah ini ya masih masa-masa sulit akibat kepanikannya itu, dan hasilnya kurang lebih sama ya. Ini ada French panic, US stock market panic, ini kurang lebih sesuai sama yang dikatakan oleh diagram tersebut. Ini yang sesuai, ini yang apa, yang hitam ya, yang tahunnya hitam, yang ini tidak terjadi, tidak tepat. Ini sama data-datanya, ini resesi. Setiap polanya tuh 11, 10, 7, 11, 10, 7 seperti itu. Ketika harga di bawah ini ya, tahun di bawah ini, harga ketika sedang rendah-rendahnya, contohnya di tahun 2012, Anda kan membeli ya, ini tahun dimana Anda membeli saham-saham, kripto ya, dan ketika harganya naik di 2016, Anda jual ya di sini ya. Kenapa tujuannya Anda jual? Karena tidak lama lagi, 3 tahun kemudian ternyata itu terjadi kepanikan massal guys. Terjadi kepanikan massal yang biasa kita bilang itu terjadi resesi ekonomi. Entah itu inflasi, entah itu perang, entah itu bubble ya. Bubble, jadi harga properti, harga saham itu sudah terlalu tinggi, dipompa terlalu tinggi, sehingga orang-orang pada panik menjual ya, terjadi rush besar-besaran di bank. Itu akan terjadi kalau Anda sudah jual, artinya Anda sudah punya uang cash, Anda sudah keluar dari pasar ya. Jadi Anda sudah aman, Anda keluar dari pasar, Anda sudah aman, Anda punya uang cash. Uang cashnya Anda apain? Ya Anda bisa mungkin beli emas atau properti ya, atau Anda tabung di bank ya, Anda bagi-bagi, yang penting Anda sudah keluar saham. Jadi ketika harga saham itu nanti jatuh akibat panik ini 2019 ya, 2019 sampai 2003 itu 4 tahun terjadi penurunan yang parah amat ya, terjadi penurunan yang parah amat. Anda sudah aman guys, Anda sudah aman. Nah, ketika sudah mencapai puncaknya di 2023, Anda beli. Di sini saatnya Anda beli ya guys. Anda sudah punya dananya untuk beli. Jadi strateginya seperti itu. Nah, bagaimana? Sekarang kan tahun 2022. Ya Anda kumpulkan.
Misalnya Anda kumpulkan dari sekarang, uang dingin Anda sisihkan ya, uang makan McD yang nggak berharga itu nggak usah beli dulu guys, nggak usah beli dulu. Anda mau ganti mobil, mau ganti HP yang 20 juta, Samsung, Galaxy atau Apple, iPhone, itu nanti dulu guys. Mau ganti gaming laptop yang terbaru, itu nanti dulu guys. Anda kumpulin uang supaya di 2003 Anda bisa beli guys, bisa beli dan Anda diamkan selama 3 tahun. Jadi Anda nunggu berapa lama? 2022 sampai 2026 itu Anda nunggu 4 tahun. 4 tahun Anda berkorban, menabung, nanti Anda akan berbuah hasilnya di 2026 pada saat harganya naik tinggi. Jadi menurut saya strateginya seperti itu menurut saya guys ya. Saya ingatkan saya bukan ahli keuangan, saya bukan penasihat keuangan, saya bukan financial advisor. Ini bukan ajakan, ini hanya edukasi, pengetahuan dan entertainment ya. Semua risiko adalah di tangan Anda sendiri. Jangan mengambil konsultasi dari sebuah video di YouTube, tapi hanya jadikan tambahan pengetahuan dan edukasi saja. Baiklah guys, demikian video tentang bagaimana caranya Anda bisa tahu kapan harga sedang tinggi-tingginya dan kapan harga sedang rendah-rendahnya, cara membaca diagram dari Samuel Banner periode When to Make Money. Saya ingatkan lagi, Anda screenshot diagram ini, Anda print, Anda tempel di tembok kamar Anda supaya Anda ingat dan ajarkan ke anak Anda, ke saudara-saudara Anda supaya Anda bisa punya financial freedoms guys. Jadi Anda tidak seperti orang yang tidak tahu apa-apa, membeli saham atau kripto di harga yang sedang tinggi dan menjualnya di harga yang sedang rendah, dan ketika terjadi harga yang rendah panik massal, Anda tidak punya dana lagi ya. Bayangkan kalau ternyata dari harga rendah ke harga tinggi itu naiknya 100 kali lipat ya. Kita investasi 10 juta, hasilnya jadi berapa? Kalau naik 100 kali lipat jadi 1 miliar guys. Kemudian Anda jual 1 miliar, kemudian sekitar 4 tahun lagi Anda beli lagi di harga paling rendah lagi, naik lagi, Anda tunggu sekitar 3-4 tahun, 1 miliar jadi, kalau naik 100 kali jadi berapa? Jadi 100 miliar guys. Jadi Anda dalam waktu periode mungkin 10 tahun bisa punya uang 100 miliar karena Anda tahu informasi ini. Dan untuk kalau Anda masuk ke kripto, itu tidak semua kripto bisa seperti itu ya. Karena ada token-token yang tidak berfundamental bagus yang ada, walaupun di masa-masa bagus, itu token itu mungkin akan mati. Jadi tapi kalau seperti token Bitcoin dan Ethereum itu sudah kelihatan yang paling kuat fundamentalnya saat ini ya. Itu Anda bisa jadikan acuan. Kalau Anda ingin berinvestasi di saham ya Anda cari tahu ya, mungkin Anda beli saham-saham yang utama seperti BCA dan Indofood, Astra dan lain-lain. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Semoga bisa memberikan cuan dan bisa memberikan masa depan keuangan yang lebih baik bagi Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena disinilah Anda bisa dapat informasi-informasi gratis tentang cara berinvestasi di cryptocurrency. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Michael Kisyanto undur diri. See you guys, bye.